saya sendiri yang loper. Sampai pernah ibu itu lihat saya nawarin dagangan kerupuk keliling ke warung-warung itu, lihat sampai nangis. Dia bilang, Wale, dulu di Jakarta kamu ibaratnya kalau nyari uang aja tinggal tanda tangan udah keluar uang. Sekarang kamu balik ke Malang, untuk nyari uang kecil aja kamu harus keliling dari warung ke warung. Nama saya Ari Siswanto, saya selaku owner dari Hidroponik Pagi Saji. Kita bergerak di bidang pertanian modern, mas, terutama produksi sayur hidroponik. Kalau aku basicnya emang pure teknik, mas. Jadi dulu almarhum bapak itu emang seorang petani juga sebenarnya, terus tapi dia nggak ingin anaknya jadi petani. Jadi alasannya klasik, jadi petani itu tidak menghasilkan uang tiap hari, tapi kebutuhan manusia itu kan tiap hari harus ada, ya kan. Akhirnya bapak ini melihat bahwa dunia pertanian ini nggak menjanjikan, makanya sejak lulus SMP aku udah didoktrin untuk masuk SMK, masuk teknik. Dari SMK terus lulus kuliah di Politeknik Negeri Malang, jurusan teknik juga, teknik mesin. Ya ternyata semuanya itu terkabul. Artinya bapakku dulu almarhum pengennya kamu harus jadi mandor. Harus jadi mandor. Akhirnya begitu lulus kuliah aku merantau ke Bekasi. Di sana berangkat dari seorang engineer. Akhirnya jadi kepala project segala macem. Itu kurang lebih kita di sana 6 tahun karena kita punya prinsip, saya dengan istri kita cukup 5-6 tahun aja ikut orang, kerja dengan orang. Setelah itu kita harus punya usaha sendiri, apapun usahanya. Akhirnya setelah 6 tahun di Bekasi, tepatnya 4 tahun yang lalu kita resign, kita kembali ke Malang, tapi dengan pola pikir masih di Jakarta. Jadi kita anggap bahwa di Malang ini nggak akan susah cari uang karena di Jakarta gampang banget untuk nyari uang. Mau lari kemanapun nemu uang lah ibaratnya kalau di kota besar. Pada saat balik ke Malang ternyata susah banget nyari uang di Malang, karena udah punya prinsip kita nggak mau ikut orang. Akhirnya ya udah kita buka usaha kuliner berjalan kurang lebih 6 bulan. Waktu itu kita jualan bakso selama 6 bulan gulung tikar. Terus karena faktor saldo udah mulai nipis, akhirnya cari usaha apa yang kiranya butuh modal kecil tapi tetap masih bisa buat bertahan hidup. Kita coba usaha kerupuk, mas. Usaha kerupuk ini kita beli, kalau orang bilang di sini krecek ya, krecek kerupuk itu. Terus kita olah sendiri, kita goreng sendiri, kita kemas sendiri. Terus istri yang goreng, kita ngemas, kita minta tolong ke tetangga yang istilahnya nggak punya pekerjaan, kita untuk suruh bantu bungkus. Saya sendiri yang loper. Sampai pernah ibu itu lihat saya nawarin dagangan kerupuk keliling ke warung-warung itu, lihat sampai nangis. Dia bilang, Wale, dulu di Jakarta kamu ibaratnya kalau nyari uang aja tinggal tanda tangan udah keluar uang. Sekarang kamu balik ke Malang, untuk nyari uang kecil aja kamu harus keliling dari warung ke warung. Akhirnya tapi dari situ kita nggak mau nyerah, karena kita udah komit bahwa kita harus punya usaha sendiri. Akhirnya dari situ kok ternyata butuh, kayaknya prosesnya terlalu lama kalau kita terusin usaha ini. Untuk menuju ke sukses ini terlalu lama dan terlalu berat karena rutinitasnya nggak ada perkembangan. Akhirnya dari situ ya seperti saya bilang tadi, ada
alma mater satu angkatan dengan kami datang ke rumah, lihat instalasi yang di Bekasi tadi yang kita boyong ke Malang, teronggok di halaman rumah. Dia tanya-tanya, akhirnya kita kasih info bahwa itu untuk tanam secara hidroponik. Dia masih belum paham waktu itu. Akhirnya dia punya tantangan, coba dihidupin lagi. Kita hidupin kurang lebih 2-3 bulan, hasilnya selalu bagus. Dari situ kita punya pemikiran, kenapa nggak kita usaha sayur aja, kita coba. Akhirnya dengan sisa-sisa tabungan yang ada, kita, karena aku basicnya orang teknik, jadi kita cuma beli paralon sama perlengkapan kayak jaringan waktu itu. Kita install sendiri, dan di situ kita ada respon positif dari kecamatan, dinas kecamatan Pakisaji waktu itu. Jadi dari dinas kecamatan benar-benar support kita, dibantu promo di tingkat kabupaten. Dari situ Grahponik dari awal berdiri. Karena kita dulu, aku ingat bener kata bosku waktu di Jakarta, dia bilang bahwa pada saat kamu ingin menjual sebuah produk, kalau kamu sudah punya nama, itu gak akan susah untuk menjualnya. Tapi kalau kamu produkmu ini belum punya nama, kamu butuh promo yang besar-besaran untuk menjual sebuah produk itu. Akhirnya aku melihat 3 tahun yang lalu hidroponik belum ngetren sekarang. Artinya kalau sekarang kita tanya hidroponik itu apa, bahkan anak kecil pun bisa jawab. Kalau sekarang 3-4 tahun yang lalu hanya orang-orang tertentu yang tahu, ya kan? Akhirnya aku melihat ini adalah salah satu peluang. Ini peluang, ya udah kita langsung gede waktu itu. Langsung kita datengin 200 paralon waktu itu, 200 batang paralon kita eksekusi. Akhirnya di situ kita muncul di Kabupaten Malang, kita langsung punya nama waktu itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya seperti ini. Sebenarnya kalau hidroponik ini kita udah kenal kurang lebih 10 tahun yang lalu, kurang lebih. Kita beranjak dari hobi, karena basic saya orang teknik sebetulnya, bukan orang pertanian. Dulu pertanian ini kita jadikan cuma sekedar hobi, kebutuhan konsumsi keluarga. Ini emang kendala terbesar di hidroponik untuk skala produksi. Pasti banyak yang bilang hidroponik ini mahal, ya. Aku sering ngomong ke teman-teman bahwa kalau kita udah niat di usaha hidroponik ini, kalau kita udah punya lahan, udah punya tanah, ibaratnya kita mau berhidroponik, kita harus beli tanah lagi, jadi double lahannya. Jadi kita udah punya lahan, tapi kita mau bertanam, kita harus beli tanah lagi. Untuk apa? Yaitu beli instalasi plus bangun greenhouse-nya. Itu kurang lebih seharga tanah yang kita pakai. Itu dari sisi modal. Terus yang kedua biasanya pasar. Ini yang pasti jadi kendala bagi teman-teman juga. Pasar emang agak sedikit susah kalau kita nggak mau gerak. Artinya selama kita mau tetap gerak, kita mau menawarkan, kita nggak pernah malu dengan produk kita yakin dengan produk kita, kalau aku sih yakin pasar pasti datang. Asal ya tadi kita gencar promo, kita sering, sekarang kan media sosial paling kenceng ini ya, kita sering upload di media sosial, pasti tawaran untuk permintaan pasar sayur ini pasti. Kalau aku sih nggak punya segmen tertentu kalau aku. Jadi kelemahannya, kalau dulu kan kita beranjaknya ini, kita nggak punya pemikiran bahwa sayur hidroponik ini harus dijual dengan harga tinggi. Makanya kenapa Grahponik yang kalau seiring berjalannya waktu dari mulai yang juga lubang kecil, pakai media sederhana, sampai sekarang kita punya greenhouse, itu karena kita nggak punya pemikiran bahwa hidroponik harus dijual mahal. Itu. Jadi kebanyakan teman-teman yang sekarang kan rata-rata mau berhidroponik, faktor utamanya kan karena pengen sayurnya dijual mahal, ya kan. Akhirnya pada saat mereka mau menjual sayur itu kebingungan pasar, karena mereka tidak punya jumlah lubang yang banyak, mereka belum bisa produksi kontinu, mereka belum bisa
memberikan sayur dengan kualitas grade A, tapi mereka udah punya pemikiran sayurnya harus dijual mahal. Akhirnya mereka kalah saing dan ujung-ujungnya mereka balik paralon atau gulung tikar. Udah. Tapi kita nggak punya segmen. Jadi selama ada permintaan pasar dan kita hitung itu masih ada margin, kita lepas sayur kita. Ada juga teman-teman yang udah sering ngambil di sini, ya pasti kita punya harga standar hidroponik. Tapi pada saat kita mau start, saran saya jangan pilih-pilih segmen pasar. Jalanin dulu, ikutin ritmenya. Pada saat semua itu sudah terbentuk, kalian udah mendapatkan hasil produk yang bagus, bisa continue sesuai permintaan pasar, baru di situ kalian bisa maju. Aku sebenarnya dari awal sudah punya pemikiran bahwa hidroponik ini salah satu komoditi yang menjanjikan. Alasannya satu, di sini kalau kita berhidroponik ini kita nggak hanya bicara tentang bagaimana caranya kita produksi sayur, ya kan? Pada saat kita punya greenhouse, pada saat kita punya fasilitas sistem yang mumpuni, banyak aspek yang bisa dijadikan ladang rezeki di sini. Kita sering ke teman-teman juga kita info bahwa kalau kalian sudah berhidroponik, jangan hanya melulu tentang bagaimana cara tanam, bagaimana cara merawat, bagaimana cara menjual. Itu sama saja dengan kita punya pola pikir petani konven, karena rutinitasnya akan selalu seperti itu. Setelah panen bingung tanam, bingung rawat, bingung panen, siklusnya terus gitu aja. Tapi aku selalu bilang kalau kita udah terjun di hidroponik, pertanian modern, kalian harus kuasai seluruh aspeknya supaya kalian bisa berkembang. Salah satunya adalah selain kita menguasai produksinya, kita juga menguasai tentang sistemnya. Pada saat kita udah menguasai sistemnya, kita punya greenhouse, pasti itu akan mendatangkan tamu. Bisa dijadikan eduwisata, kunjungan berbayar. Pada saat sudah ada kunjungan berbayar, kita menguasai materinya, kita menguasai sistemnya, kita bisa ngisi pelatihan juga, kita bisa buka usaha pelatihan hidroponik. Ya kan, dari situ udah ada pelatihan, udah ada kunjungan, otomatis pasti ada ketertarikan dari si pengunjung ini. Di situ kita bisa jual perlengkapannya, baik online maupun offline, ya kan. Pada saat semuanya mereka udah menguasai materinya, udah menguasai sistemnya, udah jual perlengkapannya, ada yang paling besar di sini adalah pembuatan sistemnya. Penerimaan jasa pembuatan sistem paling besar di situ ya? Ya benar, karena aku kan orang teknik, basic teknik. Jadi artinya aku dari orang teknik terjun di pertanian hidroponik nggak salah gitu loh, karena ada sisi teknik yang karena nggak melulu tentang kita bicara tentang bagaimana cara tanam, tapi bagaimana teknisnya di sini bermain. Untuk instalasi kita masih terbatas di area Malang Raya yang kita kerjakan. Artinya kita masih menerima pesanan dari teman-teman Malang Raya. Kebetulan untuk bulan depan ini baru ada customer terjauh kami untuk pemesanan greenhouse ini di Yahukimo, Papua. Itu kita akan berangkat ke sana untuk install greenhouse di sana. Tapi kalau untuk produksi sayurnya ini yang paling besar, hampir 80% sayur kita terserap di luar kota, seperti Banyuwangi, Tuban, Surabaya, bahkan beberapa minggu yang lalu sempat kita kirim ke Makassar. Sebenarnya kita semenjak ada pandemi COVID kemarin banyak semenjak diberlakukan PSBB, itu banyak teman-teman yang datang ke sini keluhannya pasti masalah PHK.
masalah PHK, terus masalah status yang nggak jelas, digantung sama perusahaan, mereka bingung pemasukan segala macam. Akhirnya banyak juga mereka yang minta diajarin bertanam secara hidroponik. Cuma ya itu tadi, kita nggak pernah mengasih info ke mereka bahwa kamu pada saat usaha hidroponik sayurmu harus kamu jual mahal. Kita takutnya adalah mereka beranjaknya tidak dengan jumlah lubang yang banyak. Pada saat mereka bertahan dengan harga tinggi, artinya dia harus mendapatkan pasar yang tepat. Takut saya pada saat saya ngasih info harus jual mahal, begitu nggak terrealisasi, mereka akan menjadi beban malahan. Kalau aku selalu ngikutin, kamu harus bisa ngitung biaya produksi per potmu berapa. Contoh kasus, kalau biaya produksimu cuma 1.000, pada saat ada pelanggan ingin membeli dengan harga 2.000, di situ kamu udah untung 100%, ya kan? Kenapa nggak dilepas? Gitu. Mau minta untung berapa lagi, ya kan? Artinya di situ kalau kamu di situ nanti minta rezekinya lebih, dari situ kamu kembangin lagi, tambahin jumlah lubangmu, tambah terus, sehingga kamu punya kapasitas produksi yang banyak, bisa continue, kualitasnya bagus. Dari situ baru kamu nanti akan bisa bermain harga. Oh, aku kalau nggak 5.000 nggak tak lepas, ya kan? Tapi kalau di awal kita sudah punya standar yang tinggi, tapi sedangkan kualitas sayur belum tentu, continue belum bisa, produksi juga nggak banyak, gimana kita mau jual dengan harga tinggi? Sebenarnya kalau aku bilang peluangnya masih terbuka cukup luas. Kalau masalah peluangnya cukup luas, artinya gini, hidroponik ini kan pertanian modern ya, pertanian modern. Artinya kita butuh selalu ada pengembangan teknologi. Selama kita nggak menutup diri untuk perkembangan teknologi, aku rasa ini akan terus berkembang. Bahkan bisa dibilang Indonesia ini sedikit tertinggal dibandingkan negara lain. Negara lain sudah lebih berkembang daripada kita. Kita baru berhidroponik gitu loh. Artinya semakin hari ini akan semakin naik levelnya. Dan pangsa pasarnya adalah para anak-anak muda. Kalian tahu sendiri, pasti regenerasi petani di Indonesia, gak bilang di Malang, bahkan di Indonesia ini amat sangat minim. Tapi dengan hidroponik ini banyak anak-anak muda yang mau melirik bidang pertanian. Artinya kalau yang melirik ini adalah anak muda, otomatis jangkanya akan panjang, jangka waktunya akan panjang, dan ini akan terus berkembang. Makanya ini salah satu peluang sebenarnya. Kalau aku selalu ingatkan gini, terus jalan, jangan pernah diam. Intinya kita harus terus bergerak, mau bidang apapun, usaha mau di bidang apapun, terus gerak, terus berinovasi, jangan menutup diri, selalu edukasi dengan benar, jangan pernah ada yang ditutup-tutupi, pasti semua akan dilancarkan. Bagi teman-teman penggiat hidroponik dan hidroponik mania, jangan lupa like, komen, share ide usaha. Jadi salam hijau, royo royo.